Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aswar Rahmat dengan NIM 24OSP032. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan energi listrik dari pembangkit hingga sampai ke konsumen. Adapun latar belakang yang membuat saya ingin mempresentasikannya, yaitu sistem yang berfungsi menghasilkan dan menyalurkan energi listrik terdiri dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Tujuan utamanya yaitu menyediakan listrik yang andal dan aman bagi konsumen. Kenapa sih kita harus tahu perjalanan listrik dari pembangkit hingga sampai ke konsumen? Karena listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling penting dalam kehidupan manusia modern. Hampir seluruh aktivitas manusia saat ini bergantung pada energi listrik, mulai dari penerangan, komunikasi, transportasi, industri, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Namun, di balik kemudahan kita menyalakan lampu atau mengoperasikan peralatan elektronik, terdapat proses yang panjang, kompleks, dan terintegrasi dengan baik. Salah satu sumber utama energi listrik yang ramah lingkungan adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Untuk memahami bagaimana listrik sampai ke tangan konsumen, kita perlu menelusuri prosesnya secara bertahap dari awal hingga akhir. Proses penyaluran listrik dimulai dari PLTA, di mana PLTA yaitu pembangkit listrik tenaga air merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan energi listrik. Energi kinetik air diubah menjadi energi mekanik melalui turbin, lalu diubah menjadi energi listrik oleh generator. Proses penyaluran listrik dari PLTA, air yang digunakan biasanya berasal dari sungai besar atau waduk yang dibangun dengan bendungan. Bendungan yang berfungsi untuk menahan air dan menciptakan perbedaan ketinggian sehingga air memiliki energi potensial yang besar. Energi potensial ini sangat penting karena akan menjadi sumber tenaga utama dalam proses pembangkitan listrik. Air dari waduk kemudian dialirkan melalui saluran khusus yang disebut pipa pesat atau penstock. Pipa pesat ini dirancang agar mampu mengalirkan air dengan tekanan dan kecepatan tinggi menuju turbin. Ketika air mengalir menuruni pipa pesat, energi potensial air berubah menjadi energi kinetik, yaitu energi gerak. Semakin besar perbedaan ketinggian dan debit air, maka semakin besar pula energi yang dapat dihasilkan. Air yang berkecepatan tinggi tersebut kemudian diarahkan untuk memutar turbin air. Turbin merupakan komponen mekanik yang berfungsi mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik berupa putaran. Terdapat beberapa jenis turbin yang digunakan dalam PLTA seperti turbin Pelton, Francis, dan Kaplan, yang pemilihannya disesuaikan dengan kondisi debit dan tinggi jatuh air. Ketika sudut-sudut turbin terkena aliran air, turbin akan berputar dengan kecepatan tertentu sesuai dengan desainnya. Putaran turbin kemudian diteruskan ke generator melalui sebuah poros. Generator merupakan alat yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik, di mana pergerakan konduktor di dalam medan magnet akan menghasilkan gaya gerak listrik. Di dalam generator terdapat kumparan dan medan magnet yang saling berinteraksi, sehingga ketika poros generator berputar, maka akan dihasilkan arus listrik bolak-balik atau yang biasa disebut arus AC, alternating current. Listrik yang dihasilkan oleh generator pada PLTA umumnya memiliki tegangan menengah, biasanya berkisar antara 6 kV hingga 20 kV. Tegangan ini belum cukup efisien untuk disalurkan dalam jarak jauh. Jika listrik dengan tegangan rendah langsung ditransmisikan, maka akan terjadi rugi-rugi daya yang besar akibat panas pada penghantar. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk meningkatkan efisiensi penyaluran listrik. Untuk tujuan tersebut, listrik dari generator kemudian dialirkan menuju transformator step up, yang dimana tegangan listrik dinaikkan, mengurangi rugi-rugi daya saat transmisi menggunakan transformator step up. Transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari tegangan menengah menjadi tegangan tinggi atau sangat tinggi.
Tegangan ini dapat dinaikkan menjadi 70 kV, 150 kV, 275 kV, bahkan hingga 500 kV. Dengan menaikkan tegangan, arus listrik akan menjadi lebih kecil, sehingga rugi-rugi daya selama penyaluran dapat diminimalkan. Setelah melalui transformator step up, listrik memasuki tahap transmisi. Transmisi tenaga listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk dengan menggunakan tegangan tinggi atau ekstra tinggi agar rugi-rugi daya kecil. Sistem transmisi bertugas menyalurkan energi listrik dari pembangkit menuju pusat-pusat beban yang jaraknya bisa mencapai ratusan kilometer. Penyaluran ini dilakukan menggunakan saluran udara tegangan tinggi atau yang biasa disebut SUTT, atau saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disebut SUTET. Menara transmisi yang tinggi dan kokoh digunakan untuk menopang kabel agar tetap aman dan terisolasi dari lingkungan sekitar. Pada sistem transmisi ini, keandalan dan keamanan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, jaringan transmisi dilengkapi dengan berbagai sistem proteksi seperti relay proteksi, pemutus tenaga, dan sistem pentanahan. Sistem ini berfungsi mendeteksi gangguan seperti hubung singkat, beban lebih, ataupun sambaran petir, sehingga dapat memutus aliran listrik dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Setelah listrik ditransmisikan dari pembangkit dan mendekati wilayah konsumen, tegangan yang sangat tinggi tersebut tidak dapat langsung digunakan. Oleh sebab itu, listrik harus diturunkan kembali tegangannya melalui transformator step down yang berada di gardu induk penerima. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tingkat transmisi, misalnya 150 kV menjadi tegangan menengah sekitar 20 kV. Tahap berikutnya adalah sistem distribusi listrik, di mana distribusi berfungsi menyalurkan energi listrik dari gardu induk ke daerah pemukiman, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya. Pada tahap ini, listrik disalurkan melalui jaringan tegangan menengah ataupun JTM dengan tegangan sekitar 20 kV. Jaringan ini dapat berupa jaringan udara maupun jaringan bawah tanah, tergantung kondisi wilayah dan pertimbangan keselamatan. Di dekat konsumen, terdapat transformator distribusi yang berfungsi menurunkan tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Tegangan rendah inilah yang digunakan oleh konsumen, yaitu 220 volt untuk sistem satu fasa dan 380 volt untuk sistem 3 fasa. Transformator distribusi ini biasanya dipasang di tiang listrik atau di dalam gardu kecil yang tersebar di lingkungan masyarakat. Setelah tegangan diturunkan, listrik kemudian dialirkan melalui jaringan tegangan rendah menuju rumah-rumah konsumen. Sebelum masuk ke instalasi rumah, listrik melewati kWh meter yang berfungsi untuk mengukur jumlah energi listrik yang digunakan. Selain itu, terdapat juga alat pengaman seperti MCB dan ELCB yang berfungsi melindungi instalasi listrik dari gangguan arus lebih dan kebocoran arus. Akhirnya listrik masuk ke instalasi listrik di dalam rumah dan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti penerangan, alat elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya. Pada titik ini, perjalanan panjang energi listrik dari air di bendungan hingga menjadi energi yang bermanfaat manusia di kota telah selesai. Sebagai kesimpulan, proses penyaluran listrik dari PLTA hingga ke konsumen merupakan sistem yang sangat terstruktur dan saling terhubung. Dimulai dari pemanfaatan energi air, pengubahan energi menjadi listrik, penaikan tegangan, penyaluran melalui transmisi, penurunan tegangan, hingga pendistribusian ke konsumen. Setiap tahap memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan energi listrik yang aman, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Itulah presentasi saya tentang bagaimana sih proses energi listrik dari pembangkit hingga sampai ke rumah-rumah kita. Kalaupun ada yang kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.